Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang petunjuk teknis penanganan infeksi laten tuberkulosis atau ILTB. Di video-video sebelumnya, saya itu sudah belajar tentang obat TB yang 4 FDC, 2 FDC, kemudian ada istilah baru dosis harian, dan sekarang itu ada lagi untuk penanganan terapi pencegahan tuberkulosis, yaitu ada istilahnya 3HR, kemudian 3HP, kemudian 6H. Nah, itu yang akan saya pelajari di video kali ini. Sebelumnya itu juga masih belum tahu 3HR ini untuk apa, kemudian 3HP ini untuk apa. Kalau saat kita masih apoteker ya, itu kan untuk obat TB ada singkatan RHZE ya. Berarti 3HR itu adalah untuk 3 bulan. H itu isoniazid dan R-nya itu rifampicin. Kemudian untuk istilah 3HP, jadi 3 bulan menggunakan isoniazid H itu ya, dan P-nya adalah pirazinamid. Seperti itu. Nanti di buku ini kita bisa tahu uh, usia berapa menggunakan 3HR, usia berapa menggunakan 3HP, kemudian bagaimana pencegahan TB untuk ODA atau orang dengan HIV AIDS. Nah, seperti itu. Nanti ada di file ini. Untuk mendownload file ini saya taruh linknya di link deskripsi. Buku ini ada 84 lembar ya. PMK-nya TB ya, ini ya. PMK-nya TB sudah kita pelajari sebelumnya. PMK nomor 67 tahun 2016 ya. Kita langsung ke halaman 17. Halaman 17 itu menjelaskan bahwa kalau usia kurang dari 2 tahun pakainya ini, usia lebih dari 2 tahun pakainya ini, seperti itu. Langsung saja, ini dia istilah baru ada di TPT ini ya, terapi pencegahan tuberkulosis ya. Tujuan pemberian TPT adalah untuk mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC. Saat ini terdapat beberapa pilihan panduan TPT. Jadi harus diingat-ingat ya, arti dari TPT adalah terapi pencegahan tuberkulosis yang direkomendasikan program penanggulangan TB nasional. Yaitu, ini tabelnya ya. 3HP, 3HR, 6H. Ini yang saya sebutkan tadi. Waktu umur dapat pasien umur sekian itu pakainya apa ya, ini ada di halaman 17. Nah, keterangannya seperti ini. Kontak serumah usia kurang dari 2 tahun. Jika usia kurang dari 2 tahun, dia pakainya 3HR ya. Pakai isoniazid dan rifampicin. Ini obatnya itu enggak dipisah-pisah ya. Obatnya itu sudah jadi satu atau FDC atau fixed dose combination. Jadi sudah dalam bentuk siap diminum, tidak OT-an satu-satu gitu. Kemudian 3HP itu juga begitu ya, sudah dalam bentuk fixed dose combination atau FDC. Yang perlu kita hafalkan di sini adalah usia. Usia ini kalau kurang 2 tahun pakai 3HR. Kalau 2 sampai 4 tahun pakai 3HP. Kalau usia lebih dari 5 tahun 3HP. Jadi untuk lebih mudah menghafalkannya, jika umurnya kurang dari 2 tahun 3HR ya. Jika lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun ke atas pakai 3HP. Kemudian ODA ini adalah orang dengan HIV AIDS. Sama ya, jika usianya kurang dari 2 tahun 3HR,
Jika lebih dari 2 tahun, kemudian jika lebih dari 2 tahun sama ya, 3 HP. Cara menghafalkannya sangat mudah. Kalau kurang dari 2 tahun 3HR, lebih dari 2 tahun ke atas pakai 3 HP. Kemudian bagaimana dengan 6H? 6H ini isoniazid ya. Nah, kita lihat keterangannya. Bila 3HR belum tersedia, ya, maka dapat menggunakan pilihan panduan TPT 6H. 6H ini diberikan jika 3HR-nya itu belum tersedia. Kemudian bila 3HR sudah tersedia, maka TPT untuk anak usia kurang dari 2 tahun adalah 3HR. Kemudian lanjut untuk ODA, orang dengan HIV/AIDS ini ya. Untuk ODA yang mendapatkan jenis ARV atau antiretroviral dapat melihat pada 4.6 interaksi obat seperti yang memiliki interaksi dengan rifampicin kehamilan, ibu menyusui, dan malaria berat merupakan ya, jadi kalau pakai obat TB mesti ada interaksi dengan ARV ya. Kontraindikasi untuk panduan berbasis rifampicin seperti 3HP atau 3HR, maka alternatif lain dapat menggunakan panduan 6H. Untuk ODA ini lebih amannya menggunakan 6H. Seperti itu ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada dosisnya ya. Ada dosisnya. Ini. Dosisnya itu juga menggunakan perhitungan miligram per berat badan. Sama konsepnya seperti obat TB lainnya. Ada hitungan berat badannya. Jadi semakin berat badannya, semakin banyak obat yang diminum. Itu cara penggunaan obat TB-nya itu ya, dosis untuk dosis obatnya. Kemudian seperti ini ya. Interval pemberian harian. Kemudian 6 bulan. Ini untuk 6H ya. 3 HP-nya ini mingguan. Kalau 3HR ini harian. Kalau 1 HP harian ya. Jadi tiap hari minum selama 3 bulan. Untuk 3 HP ini mingguan. Durasinya 3 bulan. Dosisnya 12. Jadi 3 bulan itu dibagi 12 dosis. Kemudian untuk dosisnya ya, 10 mg per kilogram berat badan untuk 6H ini. Kemudian untuk 3 HP ada panduannya sendiri ya. Kalau kita melihat sudah melihat langsung obatnya, ada buku panduannya sendiri ya, ndak tertulis dalam bahasa Indonesia itu. Bahasa Inggris, bahasa India, dan lain-lain lah. Yang kita bisa pahami adalah bahasa Inggris ya. Di dalam buku panduan tersebut, kalau kita lihat 3HP atau 3HR, itu sudah diketahui kalau bobot sekian sampai sekian minum 2, bobot sekian sampai sekian minum 3, seperti itu ya. Lebih mudah kalau kita praktek langsung atau tahu obatnya secara langsung. Nah, kalau secara teori ya seperti ini ya, 10 mg per kilogram berat badan. Kita harus mengalihkan 10 mg ini ke berat badan pasien, baru kita bisa tahu pakainya berapa biji obatnya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini efek samping. Efek samping, pemantauan efek samping TPT dilakukan pada semua individu yang mendapatkan TPT. Masih ingat TPT ya, terapi pencegahan tuberkulosis. Konseling kepatuhan untuk memastikan kepatuhan minum obat jika diperlukan untuk memantau efek samping. Tanyakan apa ada keluhan terkait efek samping obat seperti mual, muntah, tampak kuning, dan gatal-gatal, dan lain-lain. Periksa apakah ada tanda-tanda gejala efek samping seperti ikterik, perbesaran hepar, ruam kulit. Ya, seperti itulah. Harus memonitoring
efek samping dari obat tersebut. Lanjut di efek sampingnya ya. Di efek sampingnya, nah ini tabel 6, efek samping obat dan tata laksana. Ini yang perlu kita pelajari saat terjadi efek samping pada pasien yang menggunakan obat TPT ini. Isoniazid, kodenya H. Efek sampingnya neuropati perifer. Tata laksananya, berikan atau tingkatkan dosis piridoksin atau B6 ya. Kemudian jika efek sampingnya hepatotoksisitas, hentikan minum obat, tes fungsi hati, tunggu sampai hati normal, atau berikan sekuensi satu demi satu setiap 2 hari sebelum menambah obat. Atau lebih baiknya itu diberi hepatoprotektor ya, atau kurkuma, bisa itu jika hepatotoksisitas. Selanjutnya rifampicin R dan rifampetin. Ini efek sampingnya reaksi seperti flu berupa demam disertai lemas, sakit kepala. Bisa dihentikan obat, kemudian dipertimbangkan pemberian obat antihistamin, bisa dibandhidramin, loratadin dan lain-lain. Nanti bisa CTM juga bisa, klorfeniramin maleat. Kemudian antiemetik jika muntah, anti diare ini jika diare, bronkodilator steroid, dan tunggu sampai gejala klinis membaik. Perubahan warna cairan tubuh seperti urin, keringat, dan air mata. Nah, ini berikan konseling agar pasien tahu bahwa perubahan warna cairan tubuh merupakan hal yang normal karena hasil ekskresi dari pengobatan tidak berbahaya. Biasanya itu kalau rifampicin itu air seninya atau pipisnya itu berwarna merah. Bagaimana jika efek sampingnya hipersensitivitas seperti hipotensi, pingsan? Nah, ini yang bahaya. Langsung hentikan minum obat, berikan perawatan dukungan pada kondisi mendesak, dan melakukan rujukan untuk pemeriksaan dan tata laksana lanjut yang dibutuhkan. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya di Juknis ILTB ini. Filenya saya taruh di link deskripsi. Lampirannya itu isinya kartu terapi pencegahan tuberkulosis. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ini. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar!